Halo guys, berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Gemilang Mitra Bangunan, yang mana kali ini kita akan mengajak kalian mereview beberapa objek wisata yang ada di Dieng. Ya, Dieng merupakan objek wisata yang berada di dataran tinggi. Secara administratif, dataran tinggi Dieng terletak di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dieng kerap dijuluki sebagai negeri di atas awan, yang mana lokasinya berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga sering diselimuti awan, utamanya pada pagi hari dan pada malam hari. Terdapat banyak objek wisata di dataran tinggi Dieng, seperti gunung, bukit, kawah, candi, telaga, aneka kuliner, kolam pemandian air panas, dan yang lainnya. Jadi, Dieng merupakan objek wisata yang cocok untuk dikunjungi saat libur panjang, terutama saat kita akan menjelang liburan hari raya. Berikut beberapa rekomendasi wisata di Dieng yang wajib dikunjungi saat kita akan libur perayaan Idul Fitri. Yang pertama adalah Batu Pandang Ratapan Angin, yang mana objek wisata ini merupakan tempat yang pas untuk menikmati keindahan Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari ketinggian. Sesuai namanya, terdapat batu besar yang dapat didaki pengunjung di lokasi ini. Namun, wisatawan harus tetap berhati-hati. Batu Pandang Ratapan Angin berada di ketinggian sekitar 2100 mdpl atau lebih tinggi dari lokasi telaga. Dari ketinggian, wisatawan bisa melihat panorama Telaga Warna dan Telaga Pengilon, serta perbukitan di sekitarnya dengan sangat jelas. Keunikan panorama kedua telaga tersebut adalah warna airnya yang kontras meski bersebelahan. Telaga Warna cenderung berwarna lebih hijau, sedangkan air Telaga Pengilon terlihat lebih jernih. Untuk lokasi Batu Pandang Ratapan Angin ini, tepatnya lokasi ini berada di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Jika ditempuh dari pusat kota Wonosobo, jarak tempuhnya adalah sekitar 27 km dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 1 jam. Menuju Batu Pandang Ratapan Angin bukanlah hal yang sulit. Akses masuk objek wisata ini tidaklah jauh dari ikon wisata Dieng lainnya seperti Candi Arjuna, Kawah Sikidang, atau Telaga Warna. Ya, selanjutnya yang kedua adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan salah satu tempat wisata unggulan di Dieng. Meskipun berupa kawah gunung berapi, Kawah Sikidang tidaklah berbahaya sebagai objek wisata. Pengunjung bisa melihat dari jarak aman kawah yang berwarna kehijauan serta mengeluarkan asap putih. Saat memasuki area Kawah Sikidang, wisatawan disambut dengan jembatan kayu yang menjadi akses untuk mengelilingi tempat wisata ini. Pengunjung tinggal mengikuti arah jembatan kayu untuk sampai di kawah utama. Selain memudahkan perjalanan wisatawan, jembatan kayu itu juga instagramable sekali. Banyak wisatawan berfoto di jembatan kayu dengan latar belakang kawah utama yang mengeluarkan asap. Setelah mengikuti jalan utama,
wisatawan akan sampai kawah utama atau biasa disebut dengan kawah telur rebus. Kawah ini mengeluarkan asap putih dengan bau belerang yang sangat menyengat. Karenanya pengunjung hanya bisa mengamati kawah itu dari jembatan kayu dan tidak diperkenankan melompati pagar pembatas untuk alasan keamanan. Untuk lokasi kawah Sikidang ini berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Wisata kawah Sikidang ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Berbeda dengan objek wisata yang lainnya, kawah Sikidang ini dikelola oleh Kabupaten Banjarnegara. Ya, untuk selanjutnya yang ketiga adalah objek wisata Candi Arjuna. Ya, ikon wisata Dieng lainnya adalah Candi Arjuna, yang mana candi ini mencapai luas sekitar 1 hektar. Candi Arjuna menjadi komplek candi terluas di dataran tinggi Dieng. Terdapat 5 bangunan candi dalam komplek ini, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Komplek Candi Arjuna menawarkan panorama yang sangat indah karena dikelilingi dengan latar belakang perbukitan. Selain itu ada pohon cemara berjajar rapi di area candi. Komplek candi ini juga dilengkapi dengan beberapa sarana pelengkap seperti parkir kendaraan, musola, kamar mandi, tempat istirahat, dan warung kuliner. Iya, Candi Arjuna merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu beraliran Siwa. Dibangun pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9. Pendiri Candi Arjuna diperkirakan berasal dari dinasti Sanjaya Mataram kuno. Letak candi ini berada di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Arjuna berada di paling ujung utara dari komplek Percandian Arjuna, dan di depannya terdapat Candi Semar yang diperkirakan sebagai candi pelengkap atau perwara dari candi ini. Candi Arjuna dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya. Candi ini diperkirakan sebagai candi tertua di Jawa. Hal itu dibuktikan dalam prasasti yang ditemukan di sekitar komplek Candi Arjuna yang tertulis tahun 731 Saka atau 808 Masehi. Untuk sejarah pembangunan candi ini masih belum bisa dipastikan secara rinci karena minimnya sumber-sumber yang ditemukan. Candi Arjuna pertama kali ditemukan pada tahun 1814 oleh tentara Belanda yang bernama Theodor van Elf. Kemudian pada pertengahan abad ke-19 baru diupayakan pemeliharaan candi yang dimulai dengan mengeringkan air telaga di Dieng oleh H.C. Cornelius dari Inggris pada tahun 1856. Setelah itu upaya pemeliharaan dilanjutkan oleh Johan Cruijsbergen dari Belanda dengan dibantu oleh pemerintah kolonial. Ya, itulah sekilas sejarah singkat dari Candi Arjuna yang ada di
Kecamatan Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya yang keempat, kita akan mengajak kalian mereview objek wisata yang bernama Pintu Langit Skyview. Ya, itulah nama sebuah tempat yang berada di kawasan Dieng, Wonosobo. Sebuah destinasi alam yang menyuguhkan keindahan matahari terbit dan juga pemandangan gunung-gunung di sekitarnya. Tak bisa dipungkiri, Dieng memang menjadi salah satu wisata favorit di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Wonosobo dan di Kabupaten Banjarnegara. Selain menyuguhkan keindahan alam, juga memiliki kearifan lokal serta peninggalan sejarah yang menjadi daya tariknya. Tak heran jika kini ada banyak bermunculan wisata hits di sekitaran Dieng, seperti Pintu Langit Skyview ini, yang mana lokasinya berada persis di jalan utama menuju Dieng Plateau. Destinasi ini menawarkan keindahan alam dibalut dengan spot-spot kekinian, menikmati indahnya matahari terbit, berfoto-foto, dan juga bersantai adalah beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Ya, destinasi ini terbilang cukup murah ya guys ya. Kalian bisa mengajak bestie ataupun keluarga kalian untuk menikmati keindahan sunrise tanpa merogoh kantong dalam-dalam. Bahkan tiketnya juga sudah termasuk spot-spot foto dan tidak ada biaya tambahan lagi di dalamnya. Berikut daftar harga dari tiket masuk adalah 15.000, parkir sepeda motor 3.000, parkir mobil 5.000. Pintu Langit Skyview telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung yang membuat pengunjung bakalan betah saat berada di sana. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu area parkir, toilet, musola, kafe, spot foto, area bersantai, dan lain sebagainya. Untuk jam buka sendiri di sini buka 24 jam. Ya, itulah sekilas informasi terkait Pintu Langit Skyview. Untuk berikutnya kita akan mengajak kalian mereview salah satu objek wisata yang ada di Wonosobo, yaitu Kebun Teh Sikatuk. Kebun Teh Sikatuk adalah tempat budidaya teh dengan luas sekitar 830 hektar di atas ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Perkebunan ini telah berdiri sejak tahun 1865. Sejak saat itu, kebun dijadikan sebagai sumber penghasilan masyarakat sekitar. Seiring perkembangan zaman, fungsi perkebunan ini semakin diperluas. Masyarakat setempat bekerja sama dengan PT Perkebunan Tambi menjadikan tempat ini berganti nama menjadi Wisata Alam Kebun Teh Sikatuk, yang menawarkan pemandangan memukau hingga wisatawan tidak bosan kembali ke sini meski sudah berkunjung berulang kali. Salah satu opsi alternatif terbaik dari banyaknya kebun teh di Jogja. Mulanya pengunjung destinasi wisata alam ini mayoritas dari kaum muda yang senang dengan kegiatan hunting foto atau quality time bersama pasangan. Namun seiring kemajuan wisata, hadir berbagai objek seru yang ramah anak untuk liburan keluarga. Dan tak jarang
kebun teh ini disinggahi rombongan atau gathering acara kantor dari luar kota. Oke, selain itu kita juga tidak hanya pemandangan hijau dari tanaman teh yang subur, kita juga akan disuguhi pemandangan Gunung Sindoro yang luar biasa cantiknya. Saat cuaca sedang cerah, kemegahan Gunung Sindoro terpampang begitu jelas dengan awan putih di sekitaran lerengnya. Dijamin siapapun akan terpukau dengan keindahannya. Selain kita bisa menikmati pemandangan Gunung Sindoro, kita pun juga bisa menikmati ataupun memiliki kesempatan unik menyaksikan proses pemetikan teh secara langsung oleh petaninya. Tapi aktivitas ini hanya bisa kita saksikan saat pagi hari. Jadi kebun teh ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tapi sekaligus memberikan pengalaman menarik terutama bagi anak-anak kita. Untuk selanjutnya, destinasi wisata yang keenam di Dieng adalah Bukit Sikunir. Apabila kalian kesini, persiapkan stamina yang prima serta cuaca di sekitar lokasi Bukit Sikunir ini tidak mendung. Makanya kita kalau kesini di pagi hari ya. Kalian apabila sudah sampai sini, jangan lupa untuk mendokumentasikan, untuk mengabadikan dari situasi di sini ataupun kondisi di sini. Ya, memang ini salah satu tempat terfavorit yang ada di Dieng, yaitu Bukit Sikunir. Biasanya bukit ini di saat weekend ataupun libur panjang sangat berjubel masyarakat yang ingin menikmati pemandangan dari sekitar Bukit Sikunir. Tapi alhamdulillah kita kesini di saat yang pas, di saat yang tepat, yang tidak begitu padat tapi masih ramai ya. Ini kita kesini di hari biasa ataupun bukan hari libur panjang. Tapi biasanya kalau libur panjang saya pastikan di sini begitu ramai, bahkan begitu padat, untuk jalan pun susah. Apalagi untuk berfoto, untuk mengabadikan momentum seperti ini sangat susah apabila di waktu libur panjang ataupun weekend. Kalau kita di sini diusahakan jangan sampai di atas jam 8 karena sudah turun kabut, kita tidak bisa menikmati pemandangan Bukit Sikunir ataupun sajian keindahan sekitar Bukit Sikunir. Setelah kita puas menikmati segala macam keindahan ini, wisatawan dapat kembali turun untuk lalu rehat sebentar di sejumlah warung yang berada di sekitar area parkir di sana. Ya. Untuk selanjutnya yang ketujuh, kita akan mengajak kalian mereview salah satu objek wisata yang ada di Dieng, yaitu Telaga Menjer. Ya, Telaga Menjer terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Telaga Menjer merupakan tempat wisata dengan pemandangan danau dan bentang Gunung Sindoro. Kawasan Telaga Menjer dapat menjadi wisata alternatif selain mengunjungi atau setelah mengunjungi Dieng. Ya, untuk daya tarik Telaga Menjer merupakan telaga alami terluas di area wisata dataran tinggi Dieng. Ketinggian Telaga Menjer sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 70 hektar dan berada pada kedalaman 50 meter. Telaga Menjer ini terbentuk dari letusan vulkanik di kaki Gunung Pakuwaja yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Lalu letusan ini membentuk cekungan yang sangat luas dan dalam. Lama-kelamaan cekungan tersebut dipenuhi air, hujan, dan air yang berasal dari sejumlah mata air.
maka terbentuklah Telaga Menjer. Selain sebagai tempat wisata, telaga ini juga dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Ada sejumlah aktivitas wisata yang dapat dilakukan di sini. Terdapat floating garden yang dapat dimanfaatkan untuk selfie di tengah telaga dengan pemandangan telaga dan bentang Gunung Sindoro yang mempesona. Telaga Menjer sendiri dibuka selama 24 jam ya guys ya, sehingga tidak ada batas waktu untuk pengunjung yang ingin menikmati telaga ini. Aduh, ngeri Telaga amat ya. Menjer sangat berdekatan dengan beberapa kawasan wisata yang ada di dataran tinggi Dieng. Untuk jarak tempuh Telaga Menjer dengan Dieng sekitar 15 km dengan waktu kurang lebih 30 menit ataupun 40 menit. Perjalanan menuju Telaga Menjer dari Dieng dapat melalui Jalan Dieng dan Jalan Desa Serang. Ya, perjalanan menuju Telaga Menjer dari alun-alun Wonosobo dapat melalui Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Dieng dan Jalan Indah Syahdar. Ya, itulah beberapa review objek wisata yang ada di Dieng. Semoga informasi yang kita bagikan ini bermanfaat buat kami dan bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian ajak jalan-jalan orang-orang tercinta kalian ke Dieng ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa